Kijang udah dapat hybrid dan evolusinya sangat relevan serta sesuai ekspektasi. Sekarang giliran Veloz nih yang dikasih baterai juga. Sejauh apa sih emang bedanya sama yang biasa? Hari ini kita mau cobain singkat di Close Track sekalian nyoba fitur-fitur barunya. Supaya kegambar dulu, harga si Veloz Hybrid itu menarik banget. Buat varian V Hybrid, itu cuma 299 juta berlaku sampai 31 Desember 2025. Nggak ada batas kuota pemesanan juga lagi. Gokil nih, angkanya buat ukuran full hybrid 7-seater. Sementara itu yang Q, QTSS atau Modelista, harganya start dari rentang 320 juta sampai 390 juta. Oke, hari ini kita langsung nyobain si Veloz Hybrid. Seperti apa rasanya? Apakah ada improvement yang benar-benar kerasa? Langsung kita jalan. Ini bareng teman-teman media yang lain juga. Dan ini adalah track ISDC Indonesia Safety Driving Course ya. Center. Oke, kita mulai dari nyobain EV mode-nya ya. Betul, Pak. Kalau dari bunyi-bunyinya sih kurang lebih emang suaranya mirip sama Yaris Cross Hybrid karena emang format mesinnya tuh kurang lebih mirip, yaitu 2NR VEX. Dan si tangkinya itu berbeda. Kalau misalnya si Yaris Cross Hybrid itu kan cuma 36 liter, sementara ini sedikit lebih besar, di atas 40 liter. Agak lupa exactnya berapa, cuman kalau nggak salah 42 liter. Mestinya 43 ya? Iya. Jadi mestinya ketika satu tangki penuh itu terisi, kita bisa jalan lebih jauh lagi daripada Yaris Cross Hybrid yang waktu itu kita cobain sampai mogok. Yaris Cross Hybrid aja udah bisa 980 km something. Ini harusnya bisa lewat 1000 km ya, kalau misalnya kita ukur kira-kira lah gitu. Tapi nggak tahu, suatu saat nanti kita akan cobain. Baterainya sebelah mana sih? Di kolong kursi ini ya? Kolong kursi, Pak. Kayaknya ini, iya ya. Oh, yang ini aja? Ini. Kiri kanan kayaknya. Kiri. Oke. Kalau Bapak pegang di bawah. Ada gundukan. Oh iya benar. Nah, posisi duduknya gimana, Mi? Posisi duduknya sih tidak berpengaruh apapun sih menurut gue. Ya, Gue setel rendah nih ya. Karena dia di bawah ini kan ada mekanisme baterai ya. Tapi duduknya masih bisa rendah. Iya, makanya tuh. Ini nggak mengubah apapun. Kan biasanya kadang-kadang mobil dengan tambahan baterai itu bikin kita jongkok gitu kan ya. Si lantainya agak ninggiin gitu. Ini enggak sih sebenarnya. Dia ninggiin tapi persis di bawah kursi, sehingga kita masih bisa duduk dengan rasa Veloz yang sebelumnya gitu, tidak terganggu apapun. Silakan. Oke. Nah, sekarang kita coba. Oke, ini EV mode. Jadi ini kita ngetesnya sampai 20 km per jam aja ya Mas. Betul, ya? Pak. Gitu kan. Di kecepatan 20 km per jam. Kita naikin lagi. Ya agak lebih dikit sih, 20-21, tapi dia masih pure bekerja dengan EV mode. Gila ya, Veloz sekarang udah hybrid nih. Nah, ini sip. Oke, lurus. Lurus, ini lurus ya? Lurus, Pak. Oke. Nah, dia udah nyala lagi mesinnya. Tadi pas agak naik, tapi ini balik lagi ke EV. Terus kita Ke ujung, nanti siap-siap akselerasi. oh, oke. Nah, kita tes akselerasinya. Ini modenya Eco ya, Mas? Ini masih normal, Pak. Oh, modenya normal. Pindah Oke. di drive-nya. Pas kita akselerasi pakai apa? Pakai power aja. Pakai power. Oke, kita set power mode. Ini udah power ya? Udah. Oke, PWR. Silahkan. Oke, 1, 2. Traction controlnya nyala sih. Tapi oke. Cepat. Rem. Oke, persis banget cepet di bendera merah. Itu tadi akselerasinya beda juga tuh. Soalnya dia sampai agak spinning, traction controlnya tadi take over untuk untuk bikin santai si traksinya. Karena memang ada dorongan motor listrik yang cukup kerasa gitu, lebih kerasa daripada Veloz biasa tentunya. Dan si akselerasinya harusnya lebih baik lagi karena Veloz waktu itu pernah kita tes di antara LMPV lain, itu salah satu yang cukup cepat lah gitu teman-teman.
Anyway, setelah kita nyoba lurusan pakai yang hybrid, kita juga sempat ngetes pakai yang non-hybrid di lurusan yang sama. Bedanya lumayan jauh. Di titik braking yang sama, dia baru nyentuh 85 km per jam. Selisihnya lumayan banget sama yang hybrid, di mana udah nyentuh angka 100, bahkan teman-teman yang lain ada yang lebih dari 100 km per jam. Jadi improvementnya gokil lah. Oke, sekarang kita cobain adaptive cruise-nya, karena ini baru. Oh, dia tapi bisa aktif dari kecepatan rendah ya? Iya, udah lepas semua Pak. Tinggal. Oh, enggak deh, ini dari speed sangat-sangat rendah ya? Iya, begitu pokoknya ada yang bergerak aja dia pasti. Oke. Jadi kita tadi setup di posisi yang sangat low speed. Low speed. Oh, dia udah Ini lu improve gas nih? Enggak. Ini pure nggak ngegas, nggak ngerem, dia ngikutin mobil reborn di depan ini. Oke, dan dia ngerem sampai 0. Oke, jadi udah pinter nih sekarang adaptive cruise-nya. Nggak perlu di kecepatan tinggi. Ini sekarang kita adaptive cruise control tapi lebih kepada simulasi macet sebetulnya. Oke. Oke, Mana silakan kalau di gua? set. Oke, udah di set. Ya, tambahkan aja Pak sampai ke Tambah, 60. Tahan. Oke. Ini jarak ininya bisa kita kecilin juga kan ya? Iya, Bisa kita deketin. bisa. Oke. Jadi ada 3 level setelan untuk jaga jaraknya, dan ini yang paling dekat. Paling dekat masih bisa jaga jarak aman, teman-teman. Logiknya sih sejauh ini oke lah. Rem lagi, tapi kita set ini beda sama yang tadi. Kita set yang paling dekat. Kalau tadi emang jaga jaraknya lebih jauh lagi. Hitungannya halus ya. Harus sih segini ya. Heeh. Banget sih ini. Pinter lah ini, logiknya dia responsif banget. Berhenti. Nah, oke lah ya. Oke. Putar, coba. Radius putarnya masih kurang lebih mirip lah. Itu belum full amat. Ini ke nih. Zigzag ya, mulai bendera kuning. Oke, 40 km per jam. 40. Kita cobain karena katanya ada improvement. Oh, dia lebih berbobot sih. Isinya kerja. Oh, oke. Oke. Tapi enak ya Iya sih. Hah? Nggak kayak apa? Iya sih. Setelah kita sempat comparing juga sama versi yang non-hybrid, ternyata soal handling ini memang ada improvement. Boleh dibilang bukan sesuatu yang sangat signifikan, tapi overall memang kerasa ada peningkatan handling di Veloz ini. Nah, selain ada improvement hybrid dan kawan-kawannya tadi, di fitur-fiturnya juga ada tambahan, yaitu Veloz hybrid ini punya parfum, teman-teman. Jadi ini adalah remote-nya yang kalau kita nyalain di sebelah sini, di bawah itu, nanti dia tuh wangi langsung dari kisi-kisi AC. Jadi pewanginya tuh pewangi-pewangi yang agak premium gitu, teman-teman. Jadi lucu juga ya, ada parfum tambahannya gitu. Selain itu, head unit di versi Q ini juga baru. Dia lebih besar dan lebih pinter juga, lebih responsif juga, dan grafisnya tuh lebih bagus lah ya. Kayak udah baru gitu, teman-teman, kerasa. Serta ada Android Auto sama Apple CarPlay-nya. Jadi ada improvement juga dari sisi hiburan. Sejauh ini dengan adanya upgrade fitur, adanya upgrade mesin dari Veloz Hybrid ini, menurut teman-teman dia ini sip apa skip sih? Silahkan diskusi di kolom komentar. Thank you udah nonton Autofun Indonesia. Helmi Afrendi pamit. Caps.